Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili li nabiyyih inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka ismuhu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, mari kita meningkatkan atau berupaya semaksimal yang kita mampu untuk berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan ini akan membuat kita pegang dengan erat sampai akhir hayat, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, sebagai bukti betapa luasnya kasih sayang Allah, bukti melimpahnya karunia dan nikmatnya, bukti dalamnya rasa cintanya kepada kita sebagai hamba-hambanya, ialah Allah mendatangkan, Allah mengucurkan tiada henti nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Tidak hanya nikmat lahiriah tetapi juga nikmat batin. Kalau nikmat lahiriah sudah sangat jelas, adapun nikmat batin yang Allah terus gulirkan dan curahkan kepada kita, yakni waktu-waktu ibadah, momen-momen yang Allah berikan kesempatan untuk kita untuk menghadap dan menyebut namanya bagaikan seorang raja yang siang dan malam 24 jam tiada henti selalu open house untuk hamba-hambanya yang selalu ingin berjumpa, bercengkerama dan dekat dengannya. Kalaulah badan lahiriah kita lemah, tidak berdaya jika sehari saja kita tidak menyantap makanan, maka demikian pula batin kita. Jangankan sehari, satu waktu salat saja yang terlewatkan jamaah yang mulia, batin kita akan menjerit, jiwa dan kalbu kita akan kelaparan, dan manusia akan kehilangan energi yang begitu banyak yang akan membuat lahir batinnya bahkan kalbunya tak berdaya, bahkan hatinya akan mati kelaparan. Nauzubillahi min dzalik. Karena itulah Allah yang Maha Pengasih dan menyayangi diri kita lahir maupun batin akan terus-menerus mencucurkan nikmatnya baik untuk kelangsungan hidup lahiriah badan kita ini, juga Allah terus memberikan nikmat tiada henti
untuk kehidupan kolbu dan batin kita berupa waktu-waktu ibadah itu. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri kedua nikmat itu, dan bentuk dan cara bersyukur kita terhadap nikmat, terutama yang nikmat batin itu, adalah mempergunakan nikmat itu, kesempatan itu, momen itu, dan waktu ibadah itu tidak kita lewatkan satupun, baik yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Jamaah sidang Jumat yang mulia, setelah 2 bulan yang lalu kita disuguhi nikmat yang begitu agung berupa bulan pengampunan, bulan nikmat, bulan pahala, bahkan bulan syurga dan bulan pembebasan dari neraka. Kini lagi-lagi Allah akan mencurahkan nikmatnya yang tidak kalah agungnya, momen yang tidak kalah indahnya, kesempatan yang tak kalah mahalnya, momen dan kesempatan untuk meraih pahala yang agung di sisinya, momen dan kesempatan untuk meraih derajat yang tinggi di dalam syurganya. Apalagi kalau bukan bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk datang menemui di rumahnya, untuk wukuf bersama di istananya di Arafah, dan banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah persembahkan di bulan yang agung itu. Jamaah sidang Jumat yang mulia, bagi kita yang belum diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, tak perlu bersedih, tidak perlu berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan sarana yang lain untuk meraih keagungan melalui cara dan ibadah lainnya, di antaranya dengan ibadah mulia berpuasa 10 hari di awal Zulhijjah, atau berpuasa di hari Arafah, atau memperbanyak ibadah lainnya, atau menunaikan salat Id dan ibadah kurban pada hari raya dan juga pada hari-hari tasyrik. Tentu saja jamaah yang mulia, sangat disayangkan dan betapa ruginya orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak menunaikan puasa dan sholat tarawih. Sangat disayangkan dan betapa ruginya orang yang mampu tenaga dan mampu materi, bahkan sudah sampai gilirannya, sampai antriannya untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia enggan alias menolak untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Tentu ini sangat aneh, pun aneh dan betapa ruginya. Sangat disayangkan orang yang punya kemampuan untuk berkurban dan diberikan kehidupan, diberikan umur sampai pada hari raya Idul Adha, namun enggan atau sengaja untuk tidak menunaikan ibadah kurban itu dengan sejuta alasan. Jamaah sidang Jumat yang mulia, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka salatlah dan berkurbanlah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kata Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang dititipkan kelebihan harta, punya kemampuan namun tidak mau berkurban, maka jangan coba-coba mendekati tempat solat kami. Jamaah sidang Jumat yang mulia, ibadah kurban ialah ibadah yang sangat tinggi nilainya, karena ia menjadi tanda dan bukti cintanya seorang hamba kepada Tuhannya, seperti yang telah dicontohkan oleh
baginda Nabiullah Ibrahim dan putranya alaihi wassalam. Bahkan jauh sebelum Nabi Ibrahim, putra Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil sudah lebih dulu diperintahkan untuk menunaikannya seperti diceritakan di dalam Al-Quran. Selain bukti cinta yang tulus kepada Allah, ibadah kurban juga merupakan bukti rasa sayang terhadap sesama manusia. Karena bagaimanapun mereka adalah hamba-hamba Allah juga. Ini menjadi bukti bahwa orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, tidak hanya ahli sujud 5 waktu dan sujud di tengah malam, tapi juga peka terhadap sesama, apalagi kerabat dan tetangganya. Tidak hanya selalu menempelkan dahinya di atas sajadah, tapi juga selalu menempelkan tangannya dengan tangan fakir miskin, kaum duafa, dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah kurban dengan mengulurkan tangan membagikan daging yang segar kepada sesama, kepada orang lain, untuk menikmati makan daging yang selama ini tidak pernah dan tidak mampu ia membelinya. Ini untuk melengkapi zakat fitrah yang merupakan makanan pokok yang kita tunaikan 2 bulan yang lalu di akhir penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan kemampuan untuk kita agar mampu dan mau. Sekali lagi, agar mampu dan mau menunaikan ibadah yang sangat agung dan mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala habibina wa safina wa karimina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, bagi siapapun yang akan menunaikan ibadah kurban, mohon perhatikan dan renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj. Kata Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan juga darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat darah dan tidak melihat daging, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Yang sampai kepada Allah ialah ketulusan dan rasa cinta kita yang mendasari, yang mendorong kita untuk berkurban. Bukan sekedar ikut-ikutan atau malu terhadap tetangga, malu terhadap teman, apalagi bawahan di kantor. Yang sampai kepada Allah, yang dilihat oleh Allah, selain itu adalah dampak, efek dan perubahan sikap, perilaku dan tutur kata yang ditimbulkan oleh ibadah kurban yang kita lakukan itu. Dengan demikian, orang yang berkurban akan membuat semakin cinta dan takut kepada Allah. Orang yang berkurban akan melahirkan orang-orang yang memuliakan orang lain. Ibadah kurban melahirkan jiwa orang yang dermawan, pemaaf dan seterusnya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban juga menjadi simbol pemotongan dan pembuangan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian, orang yang telah berkurban
berarti telah membunuh sifat-sifat hewan yang ada di dalam dirinya, seperti sifat rakus, serakah, suka menyerang orang lain, suka menjatuhkan dan merebut kepunyaan orang lain, dan mementingkan dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan batin dan kalbu kita semua, sehingga kita hidup dengan kalbu yang bersih, hati yang bening, dan jiwa yang luhur. Dan saat kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengan membawa qalbun salim. Hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa an sa'iris sahabatil akramina ajma'ina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari yang agung ini kami memohon maaf dan memohon ampunan darimu ya Allah. Ampuni kami semua yang hadir ini. Terima ibadah Jumat kami ya Allah, dan ibadah-ibadah yang telah dan yang akan kami lakukan. Ya Allah, buat kami yang belum diundang pada tahun ini untuk menunaikan ibadah haji, undang kami semua ya Allah, bukakan jalannya agar kami bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah berangkat ya Allah, terima ibadah haji mereka, lancarkan perjalanannya, mudahkan dan selamatkan hingga kembali ke tanah air. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa ibu bapak kami dan dosa seluruh anggota keluarga kami. Solihahkan anak-anak keturunan kami. Ya Allah, bukakan hati kami untuk menunaikan ibadah kurban. Berikan kami kemampuan dan kemauan untuk menunaikannya ya Allah, dan ikhlaskan kami dalam menunaikan ibadah kurban ini. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.